satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Nggak kurang banyak. Nggak kurang banyak itu ya. 70 kiai orang Jawa itu nggak kurang banyak. Nggak digenepin 100 sekalian. Itu kan ngomong nggak benar itu. Iya. Itu ngawur itu kiai. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Wih, tukang kapling dia ya. Waduh. Ini hasil mereka ini menganggap diri mereka super. Keterlaluan kalau seperti ini kiai. Keterlaluan mereka. Dan Gus Ikdam harus mendengarkan ini. Gus, panjenengan harus mendengarkan Kiai Aqil Siraj. Karena mau bagaimanapun statement Gus Ikdam kemarin yang ini nyapa malah ngomongin nasab barang kowe sudah urusan kuwi pikiran dhewe. Pernyataan Gus Ikdam yang ini tentu sangat-sangat jauh ya. Jauh dari yang diharapkan para netizen. Jauh sekali dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Aqil Siraj ya. Gus Ikdam seperti tidak mau tahu tentang nasab, padahal itu penting. Penting banget ya, penting banget. Kemarin Habib Syekh mengatakan, atau beberapa waktu yang lalu Habib Syekh ini pernah menyanyikan lagu Habib Rizik gurune NU. Habib Rizik gurune NU. Padahal Habib Rizik pernah menghina Gus Dur. Ini goyang ngebor tiap hari dibelain lagi sama Gus Dur. Tuh, dibelain katanya. Saudara nggak usah kaget kalau Gus Dur kita maklumi. Nah, apa maksudnya dimaklumi? maaf. Andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian bugil depan Gus Dur nggak dosa. Nggak dosa katanya. Diketawain sama jemaahnya, sama mukibinnya. Lo betul kok. Dosa gak? Gus Durnya dosa gak? Tuh. Tapi saya tanya, kalau Inul goyang ngebor, bugil tanpa busana, kan ente dosa gak? Oh, dibandingkan dengan orang yang ada di depannya. Dosa gak? Kenapa dosa? Lu tahu. Tuh. Dibandingkan Gus Dur dengan jamaahnya atau mukibinnya Habib Rizik. Kalau Gus Dur yang berada di depan Inul ketika goyang ngebor, itu enggak dosa. Ini kesimpulan dari Habib Rizik ini karena, mohon maaf, Gus Dur tidak melihat itu. Sedangkan mukibinnya ini akan berdosa apabila melihat Inul karena mukibinnya Habib Rizik bisa melihat Inul. Ini penghinaan teman-teman, ini penghinaan. Habib Syekh mengatakan Habib Rizik gurunya NU. Ini salah besar. Dan kemarin Habib Syekh diundang oleh Gus Ikdam, dicium-cium tangannya, dipeluk-peluk tangannya. Ini yang membuat para jamaahnya Gus Ikdam ini juga ya agak nggak suka. Karena mau bagaimanapun Habib Syekh ini orang yang membela Habib Rizik menghina Gus Dur. Ini kalau diterus-teruskan teman-teman, apa yang dikatakan Ustadz Pleret atau Kiai Fuad Pleret ini bisa saja terjadi. Berhentilah menjadi mukibul. Kalau enggak sebentar lagi kamu itu popularitasnya kamu itu dicabut oleh Allah. Tuh. Bisa-bisa kejadian teman-teman. Kalau Gus Ikdam diam tentang adanya nasab Ba'alawi ya. Ya Allah. Dan nggak cuman apa yang dikatakan Kiai Aqil Siraj saja, tapi masih banyak sekali contoh-contoh Habib yang memalukan. Contohnya ini. Kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mu'adhar Syekh Habib Bakar bin Salim punya anak 13 jadi wali semua. Tuh. Jadi wali semua, anaknya 13. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin abah? Keramat, pamer keramat.
ini orang berilmu atau bukan? Kalau pamer keramat. Pamer teman-teman. Keramat kok dipamer-pamerkan. Apa coba keramatnya? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Tuh, rantai emas dari langit. Keramat mengeluarkan rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit Tuh, sampai ke bumi. sampai ke bumi. Berapa panjangnya? Ngeluarin rantai emas dari langit. Dari langit sampai ke bumi, ya Allah. Keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Mukhtar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Mukhtar megangin rantai dari atas. Tuh, rantainya yang pegang siapanya ini? Kirain Gusti Allah, kirain malaikat. Ternyata keturunannya juga. Yang seperti ini yang memang harusnya dijauhkan dari rakyat Indonesia. Pamer keramat. Padahal Gus Kausar pernah ngomong di Ploso, di Pondok Pesantren Ploso itu bukan tempatnya pamer keramat. Nggak laku. Di Kediri pamer keramat nggak laku. Dan ini juga harus menjadi atensi untuk Gus Idam. Agar apa? Agar juga tidak mengulang kesalahan mengundang Habib lagi. Agar apa? Agar kepercayaan kepada Gus Idam ini tetap ada, ya, jamaahnya tetap percaya kepada Gus Idam, bahwa Gus Idam memang mengandalkan ilmu dari Ploso, bukan lagi numpang tenar kepada Habib. Sebenarnya masih banyak kok teman-teman, jamaah yang mendukung Gus Idam ini masih banyak, tapi dukungannya ya seperti ini. Semoga Gus Idam punya sikap yang terbaik untuk menyikapi nasab Ba'alawi, ya, sehingga lebih banyak umatnya yang tercerahkan dari tipu daya nasab palsu. Ini dukungan kepada Gus Idam, ya. Meskipun Gus Idam pernah mengundang Habib, tetapi jamaahnya masih sayang dengan Gus Idam. Buktinya ini. Sama bapak itu di rumah berdua, kita tinggali HP. Tapi bapak sehat. Kita setelkan Gus terus. Diputarkan videonya Gus Idam atau live-nya Gus Idam. Ya Allah, alhamdulillah urip lo manfaat, matur suwun, matur suwun. Hidupnya Gus Idam masih bermanfaat teman-teman untuk jamaah. Tak kira akeh sing pegeli terus bareng wis ra doyan karo aku godaan. Tapi cek akeh sing doyan ya. Ternyata masih banyak jamaahnya Gus Idam ini yang masih setia kepada Gus Idam. Nggak sedikit teman-teman, banyak sekali. Tapi memang Gus Idam setelah mengundang Habib itu memang tidak pernah lagi membela Habib kah atau apa, nggak pernah. Cuman Gus Idam menutup untuk ikut-ikutan membahas nasab Ba'alawi. Gus Idam nggak mau ikut-ikutan membahas, intinya itu. Jadi apakah mungkin cari aman ataupun mungkin ya memang bukan porsinya Gus Idam untuk membahas itu. Kita nggak tahu. Tetapi Gus Idam sudah tidak lagi membela Habib, membahas Habib, enggak. Gus Idam tetap pada prinsipnya ketika rutinan, yaitu ngaji, memperbaiki akhlak jamaah yang datang. Seperti prinsip ketika beliau di awal mendirikan majelis. Jadi ya sepertinya kalau nebeng Habib enggak ya. Gus Idam enggak nebeng Habib. Gus Idam dari dulu ini menyampaikan ilmu yang didapat dari pondok Ploso, dari pondoknya Gus Kausar, disampaikan ke jamaahnya Gus Idam, hingga akhirnya Gus Idam bisa sebesar ini, setenar ini karena ilmu teman-teman, ilmu dari pondok Ploso, bukan dari ketenaran Habib. Jadi kemarin ngundang Habib itu bukan ingin menaikkan rating atau apa, atau pengen ikut tenar atau apa, enggak. Justru Habib Syekh ketika dekat dengan Gus Idam, Habib Syekh yang numpang tenar. Itu kalau menurut saya. Karena Syekh Kermania sudah enggak sebanyak dulu
ya sudah pada merotoli, sudah pada memisahkan diri karena mengetahui bahwa Habib Syekh pernah membela Habib Rizik, padahal Habib Rizik itu menghina Gus Dur dengan cara yang di video tadi, ya, dengan cara seperti itu menghina Gus Dur, tetapi dibela oleh Habib Syekh, dikatakan Habib Rizik gurunya NU. Nol besar teman-teman. Ya Allah. Jadi selama Gus Idam tidak lagi membela Habib, membahas Habib, mengunggulkan Habib, saya kira jamaahnya nggak akan pudar. Jamaahnya nggak akan meninggalkan Gus Idam. Menurut saya, ya, kalau tetap seperti ini, tetap mengaji seperti ini, tidak membela Habib, sepertinya jamaahnya tetap, mungkin malah akan nambah. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah.